Perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya benar-benar tiada tara dan tak terkira. Sampai-sampai beliau menangguhkan sebagian doanya hingga hari kiamat demi membela dan menyelamatkan mereka. Sebagaimana sabdanya, setiap nabi pasti memiliki doa mustajab. Hanya saja mereka menyegerakan doa mereka di dunia. Namun, aku menunda doa itu demi menolong umatku pada hari kiamat. Insya Allah doa itu akan terwujud. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Besarnya kasih sayang Rasulullah kepada umatnya juga tak tergantikan dengan tawaran masuknya separuh mereka ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih tawaran syafaat karena ingin membela umatnya lebih banyak. Sebagaimana tergambar dalam salah satu hadisnya, aku diberi pilihan antara syafaat dengan masuknya separuh umatku ke surga. Namun aku memilih syafaat sebab syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja kalian mengira syafaatku hanya untuk orang-orang bertakwa. Tidak, tetapi juga untuk orang-orang yang berdosa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berdasarkan hadis tersebut, syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak hanya bagi orang-orang yang bertakwa, tetapi juga bagi orang-orang mukmin yang berlumuran dosa, termasuk pelaku dosa besar. Sebagaimana yang ditandaskan hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad. Syafaatku juga untuk umatku yang melakukan dosa besar. Tentu saja ini bukan berarti kelonggaran untuk berbuat dosa, karena kelak akan mendapat pembelaan dari Rasulullah. Sebab walau hanya sebentar, siksa Allah tidak boleh diremehkannya. Sekalinya dicelupkan ke dalam neraka jahanam, seorang hamba bisa lupa terhadap seluruh kesempurnaan nikmat dunia yang pernah didapatnya, sebagaimana yang diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari kiamat akan dihadirkan penghuni neraka yang paling bahagia semasa di dunia, lalu coba dimasukkan ke dalam neraka dan ditanyakan kepadanya, wahai ibnu Adam, bukankah engkau hanya melihat kebaikan? Bukankah hanya kenikmatan yang engkau rasakan? Dia menjawab, wahai Rabb, demi Allah, tidak pernah. Maka dari itu, tetaplah takut kepada Allah, takut melanggengkan dosa, terlebih dosa besar, takut meninggal dalam kemaksiatan, dan seterusnya. Sebab dosa walaupun kecil, tetapi bila dilakukan dengan kesombongan, bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengeluarkan pelakunya dari barisan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luput mendapatkan syafaatnya. Sekali lagi, yang dimaksud syafaat bagi para pelaku dosa besar bukan berarti ia bebas melakukan kemungkaran, melainkan pertanda besarnya kasih sayang, sepak terjang, dan kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Barangkali kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam paling indah pada hari kiamat adalah syafaatnya kepada seluruh makhluk saat mereka memohon ingin segera dihisab. Para ulama sepakat menyebut syafaat itu dengan syafaat uzma atau syafaat paling agung. Disebut paling agung karena meliputi seluruh makhluk mulai dari generasi pertama hingga generasi terakhir, tak terkecuali orang-orang kufur dan ingkar kepada Allah. Berkat syafaat itu mereka pun lekas dihisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan dengan jelas bagaimana beratnya penderitaan umat manusia mencari-cari yang bisa menyelamatkan dirinya dari kegetiran hari kiamat. Sebagaimana ringkasan hadis syahih panjang berikut ini, dikumpulkanlah seluruh manusia dalam sebuah pelataran luas, mulai manusia pertama hingga yang terakhir. Mereka terdengar oleh siapapun yang memanggil dan terlihat oleh siapapun yang memandang. Matahari begitu dekat hingga mereka tak sanggup lagi menanggung penderitaan dan kepedihan. Mereka bertanya, apakah kalian tidak melihat apa yang tengah kalian alami? Apakah kalian tidak melihat sosok yang bisa meminta syafaat pertolongan kepada Tuhan untuk kalian? Sebagian menjawab, kalian harus mendatangi Adam. Mereka pun berbondong-bondong menuju Nabi Adam alaihissalam. Kepadanya mereka memohon, engkau adalah Abu al-Bashar, diciptakan Allah langsung dengan tangannya, ruhnya ditiupkan kepadamu, malaikat diperintah sujud kepadamu, maka mintalah syafaat kepada Tuhan untuk kami. Apakah engkau tidak melihat keadaan kami? Apakah engkau tidak melihat apa yang tengah kami alami? Nabi Adam alaihissalam menjawab, hari ini Tuhanku pun murka kepadaku, murka yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak akan pernah murka setelahnya. Dia melarangku mendekati pohon, tapi aku melanggarnya. Diriku, 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 pergilah kalian kepada selainku. Coba temuilah Nuh alaihissalam. Akhirnya mereka berbondong-bondong menuju Nabi Nuh, tapi beliau pun angkat tangan, tidak bisa memintakan pertolongan kepada Allah. Demikian pula saat menemui Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Hingga terakhir mereka diarahkan kepada Nabi terakhir, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini mereka menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang akan datang dan yang telah lalu. Mohon
Mohonlah pertolongan kepada Tuhan untuk kami. Tidakkah engkau melihat apa yang tengah menimpa kami? Nabi Muhammad SAW bersabda, aku pun pergi menuju bawah arasy. Di sana aku bersujud pada Tuhanku. Lalu Allah membukakan kebaikan-kebaikannya kepadaku yang belum pernah dibukakan kepada seorang pun sebelumku. Setelah itu terdengarlah seruan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau, niscaya diberi, mintalah pertolongan, niscaya dipenuhi. Aku mengangkat kepala dan berkata, umatku ya Tuhan, umatku ya Tuhan, umatku ya Tuhan. Terdengar lagi ada yang bicara, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu dari golongan hamba yang tidak dihisap ke dalam surga melalui pintu sebelah kanan. Namun sekelompok mereka masuk dari selain pintu itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hisab pun berlangsung berkat syafaat Rasulullah SAW. Sebagian manusia masuk surga, sebagian lagi neraka. Di antara yang masuk neraka adalah umat Rasulullah SAW yang keburukannya lebih besar ketimbang kebaikannya. Mereka digiring ke dalam neraka sebagai balasan atas segala dosa dan perbuatannya. Namun, apakah mereka yang telah masuk neraka beliau lupakan? Tidak. Tak berhenti sampai di situ, umat Rasulullah yang sudah masuk neraka masih terus Rasulullah perjuangkan, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad, saat itu aku kembali bersujud padanya. Kemudian Allah berfirman, angkatlah kepalamu Muhammad, memohon pertolongan apapun engkau akan diberi. Aku pun mengangkat kepala lantas memohon, umatku, umatku ya Rabb. Dia kembali berfirman, temuilah umatmu, siapa saja yang engkau temukan di hatinya keimanan walau seberat biji sawi, maka masukkanlah ke dalam surga. Maka siapapun yang aku temukan dalam hatinya keimanan walau seberat biji gandum, aku masukkan ke dalam surga. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, golongan umatnya yang dikeluarkan dari neraka jahanam berkat syafaat Rasulullah SAW dikenal dengan golongan jahannamiyun. Hal ini sejalan dengan hadis lain yang menyatakan bahwa penghuni neraka jahanam adalah umat Nabi Muhammad SAW yang berdosa, dan kemudian neraka itu akan kosong dari penghuninya seiring dengan berakhirnya masa siksa mereka dan besarnya perhatian serta syafaat Rasulullah SAW. Itulah sekilas gambaran tentang besarnya kasih sayang, kelembutan dan sepak terjang Rasulullah SAW dalam menyelamatkan umatnya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa mencintainya, menjalankan ajarannya, dan kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin.